Siap. Memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk baca doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat pikiran, senang bersama teman. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dalam pembelajaran Ibu di kelas Ibu. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu akan memeriksa kehadirannya dulu. Kita melakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Irzal. Oke, Irzal. Kenapa Irzal? Sakit? Sakit bikin memperbaik. Oke, sakit. Hari ini cuma satu yang tidak hadir ya. Semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir kembali dan bisa mengikuti pembelajaran Ibu. Dan kebersihan kelasnya hari ini Ibu lihat lumayan lah ya, lumayan bersih. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dengan tema pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Nah, hari ini kita belajar tentang Quran surah Ad-Duha. Ada yang sudah hafal Ad-Duha? Hafal? Oke, bagus. Jadi hari ini kita belajar tentang Ad-Duha ya. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang? Iya, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang Ad-Duha, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang Quran surah Ad-Duha yaitu Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi para pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Karena kita sudah hafal Ad-Duha, sudah pelajari membaca Ad-Duha, makanya hari ini kita mempelajari tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Mari kita lihat materi tentang Quran surah Ad-Duha ya. Kita akan membuka link YouTube ini bersama-sama untuk melihat, untuk menyimak seperti apakah pesan pokok dari Quran surah Ad-Duha. Silahkan disimak. Mari kita melanjutkan pembelajaran surat Ad-Duha. Pesan pokok atau isi kandungan Quran surah Ad-Duha. Kata kalian, arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi atau waktu duha. Ad-Duha merupakan surat ke-93 dan berjumlah 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha. Bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Tidak boleh menghadik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu dia materi tentang surah Ad-Duha. Sebelum kita membagi kelompok, mari kita ice breaking. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk 4. Oke, bagus. Fokus. Oke, kita membagi kelompoknya. Ibu langsung membagi kelompok. Kelompok 1 sebelah kiri dan kelompok 2 sebelah kanan. Nah, kelompok 1 kita fokus pada pembahasan optimisme dan keyakinan kepada Allah yang terkandung dalam Quran surah Ad-Duha, ya. Jadi kelompok 2 membahas tentang kepedulian sosial dan rasa syukur yang terdapat dalam Quran surah Ad-Duha. Oke. Ibu akan membagikan buku atau sumber belajarnya terlebih dahulu, ya. Silahkan dibagi. Dan ini untuk kelompok 2. Mejanya dikondisikan, ya. Mejanya dikondisikan supaya bisa melakukan diskusi. Ibu akan membagikan lembar diskusinya untuk diskusikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Ini untuk kelompok 1, silahkan dikerjakan, dan ini untuk kelompok 2, silahkan dikerjakan. Petunjuk pengerjaan diskusinya adalah silahkan baca materi tentang kandungan atau pesan pokok surah Ad-Duha. Setelah itu diskusikan dengan temanmu sesuai dengan fokus pembahasannya masing-masing, ya. Kelompok 1 fokus pada optimisme dan keyakinan, dan kelompok 2 fokus pada sosial dan rasa syukur. Silakan dikerjakan dan cari contohnya sesuai dengan petunjuk dalam diskusi, ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan pertanyakan. Silahkan selesaikan diskusinya, ya. Silahkan cari contohnya dan seperti apa penerapannya, ya. Silahkan diskusi karena bertanya sama teman-teman. Oke? Oke, kerja, Mi. Ibu, kenapa? Bagaimana diskusinya? Baik. Lancar, ya? Lancar, Ibu. Ya, silahkan diskusikan. Nah, kerjakan, Mi. Bisa? Materi nyaman? Oke. Silahkan dikerjakan dan pertanyakan kalau ada yang susah atau tidak dimengerti. Selesai didiskusikan? Bagaimana kita lakukan presentasi? Kalau selesai, bisa? Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk maju ke depan melakukan presentasi, ya. Silakan. 2 orang ke depan. Halo, kelompok 2. Perhatikan temannya yang kelompok 1, ya. Oke, silakan kelompok 1. Dalam Quran surah Ad-Duha mengajarkan optimisme ketika menghadapi kesusahan. Oke. Dalam Quran surah Ad-Duha, Allah mengajarkan optimisme melalui jaminan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Oke. 2. Diskusikan contoh situasi dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bisa menerapkan optimisme dan percaya kepada Allah seperti yang diajarkan dalam surat. Oke. Itulah hasil diskusi teman-teman yang sudah dipresentasikan tentang optimisme dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surah Ad-Duha. Oke. Tepuk tangan atau aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 yang presentasi di atas, kelompok 1 perhatikan, nah. Ya, Bu. Ya, kita Radit akan membacakan diskusi. Oke, silakan Radit. Diskusi bagaimana menegakkan Tuhan mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Iya. Anak yatim dan orang yang membutuhkan. Dengan membantu anak yatim dan orang yang memiliki kekurangan bisa menjelaskan salah satu dari Allah yang menjadi kemanusiaan. Oke, itulah hasil diskusi yang telah dikerjakan oleh kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, tadi kita sudah melakukan
mengadakan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya, sangat luar biasa. Dan Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail tentang yang kita presentasikan tadi ya. Kelompok 1 sudah mengidentifikasi bagaimana Allah dalam Quran surah Duha mengajarkan optimisme ketika menghadapi kesulitan. Yaitu Allah mengajarkan optimisme melalui jaminan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jadi setelah kesulitan akan datang kemudahan. Itu yang dijanjikan Allah dalam Quran surah Duha. Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan atau membenci hambanya, termasuk Nabi Muhammad SAW, walaupun saat itu mengalami kesulitan. Nah, oke. Yang kedua, contoh situasi dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bisa menerapkan sikap optimisme dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu contoh di sekolah yaitu menghadapi ujian. Saat kita menghadapi ujian, kita merasa kesusahan toh? Kita merasa kesulitan. Nah, di sini di balik kesulitan yang kita hadapi, kita bisa menerapkan rasa optimisme dan percaya bahwa dengan usaha dan doa Allah akan memberikan kemudahan dan hasil yang baik dan yang akan datang, yaitu dengan cara belajar, itu berusaha supaya lebih baik dengan cara belajar. Nah, di sini untuk kelompok 2 tentang kepedulian atau sosial. Quran surah Duha, halo. Quran surah Duha mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap orang lain, khususnya anak yatim dan orang yang membutuhkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Quran surah Duha mengajarkan tentang optimisme, keyakinan kepada Allah serta kepedulian terhadap sesama, khususnya anak yatim dan orang yang membutuhkan. Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini? Baik. Bisa dipahami materinya? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, tidak ada kendala ya hari ini ya, atau ada? Oke, alhamdulillah. Jadi, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar. Ibu akan melakukan tes tentang hafalan surah Ad-Duhanya ya. Silakan ketua kelas menyiapkan. Bersedia. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dibaca.